Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya, hidup ini terasa seperti berjalan di lorong yang panjang dan gelap. Langkah demi langkah, tapi ujungnya tak terlihat. Di siang hari, kita tersenyum di depan banyak orang. Tapi di malam hari, kita menangis sendirian dalam diam. Dompet kosong, harapan mulai goyah, dan pertanyaan yang sama terus berputar di kepala. Kenapa hidupku begini? Kenapa aku masih terjebak dalam kesulitan yang sama? Tapi saudaraku, kau tidak sendiri. Kesulitanmu bukanlah aib, hutangmu bukan tanda kegagalan. Itu adalah ujian, dan di balik ujian selalu ada maksud. Mari kita duduk sejenak, mari kita bicara dari hati ke hati. Aku ingin mengajakmu untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda. Karena terkadang, ketika dunia terasa hampa, saat itulah Allah sedang memanggil kita kembali. Sering kita merasa, jika kita susah, itu berarti Allah sedang marah. Padahal, boleh jadi justru karena Allah sayang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Dan bila Allah mencintai suatu kaum, maka dia mengujinya. Hadis riwayat Tirmizi. Pernahkah kau sadari, di saat rezeki disempitkan, kita jadi rajin sholat. Di saat dompet menipis, kita jadi khusyuk berdoa. Dan di saat tidak ada yang bisa diandalkan, akhirnya kita bersandar total hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin justru itu yang Allah inginkan. Bayangkan seorang petani, sebelum masa panen, ia melewati kemarau. Tanahnya kering, hasil belum terlihat, tapi ia tak berhenti menyiram. Begitu juga hidupmu. Hari ini mungkin masa menabur air mata, tapi jangan patah, karena bisa jadi esok adalah hari panen yang tak terduga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji, bukan sekedar hiburan. Tahukah kamu bahwa Rasulullah SAW pun pernah merasa sempit? Beliau pernah berhutang, pernah mengeluh beratnya beban, tapi beliau tidak pernah kehilangan harapan. Salah satu kisah menyentuh adalah ketika sahabat Abu Umamah termenung di dalam masjid, larut dalam gelisah karena hutang. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkannya doa sederhana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dan dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Dan kisahnya berakhir dengan kelegaan. Hutangnya lunas, jiwanya tenang. Kita sering berpikir solusi itu harus besar, padahal Islam mengajarkan sebaliknya. Amalan ringan, tapi jika dikerjakan dengan hati, bisa membuat pintu rezeki seluas samudera. Coba lakukan ini. Istighfar. Nabi Nuh alaihissalam berkata, mohon ampun kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Kemudian, silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, maka sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, bersedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Bahkan meski engkau hanya punya 1.000 rupiah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melipatkan berkali-kali jika engkau ikhlas. Selanjutnya, sholat duha. 2 rakaat yang ringan, tapi cukup untuk sedekah seluruh tubuhmu. Itu bukan ritual, tapi bentuk keteguhan untuk terus berharap. Jangan cuma berdoa, tapi juga bergerak. Catat semua hutangmu, susun prioritas, jangan lari, jangan sembunyi, sampaikan kondisi dengan jujur. Kurangi pengeluaran tidak penting, makan sederhana bukan kekalahan, tapi bentuk tanggung jawab. Cari penghasilan tambahan dari keahlian yang ada, masak, jahit, menulis, antar jemput. Rezeki sering muncul dari kejujuran dan usaha kecil yang konsisten. Berada di lingkungan yang positif. Hindari yang suka mengeluh,
dekatlah dengan orang yang saling menguatkan. Tawakal total. Setelah semua ikhtiar, biarkan Allah yang menentukan hasil. Karena yang terbaik bukan yang kita minta, tapi yang Allah tahu kita butuhkan. Ingat, rezeki bukan hanya dari gaji bulanan, kadang dari jalan yang tak terduga, tapi ia hanya datang pada yang bersungguh-sungguh. Kalau hari ini kamu masih bisa sholat, menangis di sepertiga malam, dan memohon ampun kepada Allah, itu artinya kau belum kalah. Karena yang paling miskin adalah mereka yang kehilangan arah dan tujuan, dan yang paling kaya adalah mereka yang tahu kepada siapa harus berharap. Kata Rasulullah SAW, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rizki yang cukup, dan Allah menjadikannya merasa cukup. Hadis riwayat Muslim. Kita hidup di dunia yang sementara. Uang bisa habis, jabatan bisa hilang, rumah bisa roboh. Tapi Allah tak pernah pergi. Jangan menyerah saat badai datang, karena badai tak selamanya, dan fajar selalu datang, bahkan setelah malam yang paling gelap. Jika hari ini kamu merasa terjepit seperti Nabi Musa di tepi laut dan dikejar Fir'aun, ingatlah kalimat Musa. Sekali-kali tidak, Tuhanku bersamaku, dan akan menunjukkan jalan. Maka teruslah melangkah, terus berdoa, dan nanti kau akan menoleh ke belakang dan berkata, Alhamdulillah, aku pernah diuji, karena dari ujian itu, aku mengenal Allah lebih dekat. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.